Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kalian mau lihat itu jalan ke kampung saya lewat gunung gitu, kalian bisa lihat. Nah, ini tuh trekking kalau kita lewat desa Ciparamatan. Ini tuh vlog pertama saya. Kita akan coba menyusuri pegunungan, hutan, menuju ke rumah saya. Kalau wilayah ini tuh termasuk desa Kramatwangi, kalau saya tuh desa Dangian. Nah, perbedaannya itu kalau desa Kramatwangi itu masuknya itu kecamatan Banyuwangi, kalau nanti desa saya itu masuknya desa Dangian. Nah, mungkin ini kurang lebih pemandangan yang bisa kalian lihat di sekitar jalan jika kalian menggunakan jalan gunung, namanya itu benar gunung Sigit lah kalau istilah panggilan anak-anak yang sering lewat sini. Kita akan coba vlog dari awal perjalanan sampai akhir, kira-kira berapa menit ataupun berapa jam sih estimasi dari tempat tadi sampai nanti ke tempat rumah. Kalau kalian mau lihat, bahwasanya kalau kalian dengar suara dan itu tuh yang di sana itu tuh yang merangkul itu wilayah kantor desanya itu. Di bawahnya itu ada pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Bidayatul Faizin. Nah, perjalanan saya itu ketika pulang, ketika jadi santri itu dari sana. Nah, biasanya kalau tidak ada jemputan motor, nah jalan kaki lewat sini. Sebenarnya cukup memanjakan sih kalau kita lihat pemandangan sekitar yang bisa kita nikmati gitu ketika melewati jalan pegunungan. Beda lagi kalau mungkin yang kita tempuh itu menggunakan motor, beda lagi jalannya. Walaupun memang bisa saja sih jalan sini, cuman gak nyampai sampai ke rumah gitu. Mungkin akan dipotong-potong karena kan malu juga kalau ada motor. Lanjut, nah itu yang warna hijau. Nah, itu tuh pondok. Nah, saya tuh dari sana pondok tuh di sana. Kita lanjut lagi perjalanan. Dulu tuh ketika masih jadi santri, kalau hari Minggu itu biasanya sering ke gunung. Untuk apa? Untuk nyari kayu bakar, keperluan untuk memasak di pondok biasanya. Tapi kalau sekarang udah pakai kompor gas, jadi jarang lah untuk santri kegiatannya itu gunung gitu, untuk cari kayu bakar. Kalian bisa lihat mungkin sini pemandangan. Kurang lebih kebanyakannya itu kebun teh ya teman-teman. Perjalanan kita itu desa saya itu di bawah sana, masih jauh. Jadi kalian boleh ikut pantau, ataupun kalau mau nyoba kapan-kapan kalau mau main ke rumah saya, bisa lah kita jalan gunung sambil olahraga.
Mungkin kalau kalian tanya takut gak sih jalan gunung sendirian, kan gunung itu terkenal mungkin dengan bahaya satwa liarnya ataupun ya segala sesuatu yang sulit prediksi gitu, karena pastinya gunung itu memiliki ciri khas tertentu lah. Sebenarnya sih kalau dibilang takut udah terlalu sih, soalnya mungkin karena udah terbiasa juga. Nanti kurang lebih pemandangan sekitar yang bisa kita lihat gitu. Nah, setelah dari sini kita akan memasuki wilayah pohon pinus. Pohon pinus ini. Kalau dari pondok rumah sih sebenarnya cukup enak gitu, soalnya nggak terlalu melewati trek yang nanjak gitu, lebih ke menurun. Sebaliknya kalau dari rumah ke pondok misal jalan gunung baru kerepotan, soalnya apa ya, nanjak jalannya. Kalau gak percaya ya lihat saja nanti kita lewati trek-treknya. Mau hujan tapi gak apa-apa lah, tentunya saya bawa jas hujan gitu, udah persiapan. Nah, sekarang udah hampir memasuki hutan pohon pinus gitu. Yang menarik dan juga kadang emang seru itu ketika sudah memasuki wilayah hutan ini. Karena kenapa? Yang pertama mungkin dari segi view pemandangan itu emang menarik, kemudian adem, sejuk. Kadang juga memang ada sensasi-sensasi tertentu yang apa sih istilahnya itu, yang bisa dinikmati ketika kalian itu sendirian. Dari mulai mungkin sensasi dramatis gitu, petualangan, soalnya kan suasana ataupun kondisinya itu cukup apa ya, bisa dibilang menyeramkan juga sih. Inilah potret lingkungan. Ya, cerah gitu. Motor bisa gak lewat sini? Bisa, memang sering itu ada motor gunung yang kesini, biasanya orang-orang terdekat yang memang punya kebun gitu di sekitar gunung ataupun wilayah pohon pinus ini. Ya seperti inilah trekking kurang lebih kalau kalian pakai motor. Nah, jadi biasanya motornya itu memang udah didesain gampang melewati trek seperti ini. Dia perjalanan kita itu masih jauh ya. Mudah-mudahan chargernya nggak
kehabisan. Soalnya sekarang itu udah 13% untuk charger HP. Oke, nanti untuk istirahat kita di tempat adalah nanti tempat yang memang pernah gitu digunakan untuk kegiatan kumpul. Memang tempat tersebut itu dibuat dikarenakan di daerah sana itu ada yang nanam kopi, tapi dari pemerintah. Jadi ada tempat khusus gitu yang disediakan oleh warga yang ngelolanya itu buat tempat kumpul ketika ada pemantauan gitu di wilayah. Inilah pemandangan pohon pinus yang bisa kalian lihat ketika kalian melewati jalur. Ya kurang lebih sebenarnya hampir sama lah dengan film-film ataupun tempat-tempat wisata yang tempat di pohon pinus. Sekedar informasi saja mungkin, kenapa sih dulu santri ada yang sering main gitu ke sini, tepatnya ke sana gitu ke atas. Biasanya kalau kita punya keberuntungan gitu, biasanya kalau dari atas itu bisa melihat laut yang ada di Pamungpek. Kalau tidak salah entah laut Santolo ataupun laut apa, yang penting pokoknya di Pamungpek. Nah itu bisa dilihat dari atas sana itu untuk pemandangan di sekitar laut. Sedikit bercerita mungkin untuk teman-teman, kalau dulu tuh ketika saya mondok, kenapa sih capek jauh-jauh ke gunung sini buat cari kayu bakar? Bukannya kan di sekitaran pondok juga banyak gitu pohon-pohon yang memang bisa digunakan untuk kayu bakar. Nah, alasan utamanya itu biasanya ya yang pertama hiburan dan relax aja gitu, pengen main keluar. Soalnya kalau hari-hari biasa emang dilarang gitu. Sebenarnya kalau mengikuti aturan juga gak boleh sih kesini, hanya saja sering gitu disalahgunakan tafsiran. Nah walaupun kita misal kesini cerah gini aja. Walaupun kita itu kesini gitu misal nyari kayu bakarnya, tetapi cuman main saja. Biasanya bawa beras lah dari pondok tuh kesini, beli asin di warung, nah dipakai untuk makbar biasanya lewat di gunung. Sedangkan untuk kayu bakar ya dari sini sih lebih
kayak ya capek gitu kalau dari sini mah yang dekat-dekat aja dari pondok. Ini mah kesini mah cuma jadi alasan doang gitu. Nah nih view pemandangan, mohon maaf berlibat mungkin kata-katanya kurang pas. Inilah pemandangan yang bisa kalian lihat di sepanjang jalan yang kita lewati. Indah kan? Kalau menurut saya pribadi memang cocok juga gitu digunakan untuk misal film ataupun tempat wisata kalau emang ada yang mau mengelola. Hanya saja mungkin ini kan termasuknya kita milik negara gitu, soalnya sering ada polisi hutan gitu. Udah lumayan cukup banyak nih turun hujan, tapi mudah-mudahan gak terlalu deras ya. Ini kali pertama kali lagi saya jalan gunung setelah sekian lama mungkin berada di Garut kuliah. Tapi kalau tidak salah sempat juga gitu jalan sini. Kalau mau merasakan sensasi yang lebih menegangkan ataupun lebih seru itu kalian lewat jalan ini tuh ketika mau maghribnya itu biasanya lebih seru gitu. Pemandangannya juga lumayan menarik gitu, ada sensasi-sensasi seramnya juga. Kalau sekarang itu kan siang ya, pukul 12.36 berarti setengah 1. View-nya itu seperti ini, cerah. Nah ini bukti bahwasanya motor juga banyak di sini ya teman-teman, dikarenakan casanya charger 9% lagi. Kita akan potong videonya di menit 16. Nanti kita lanjut di pemandangan ataupun tempat yang udah lumayan dekat gitu ke rumah saya. Oke, sampai jumpa nanti. Oke guys, kita lanjut ya perjalanan kita. Nah sekarang itu kita hampir mendekati ke puncak Gunung Mesjid, yang dimana untuk rumah saya itu kan ada gunung tuh. Nah saya tuh di bawahnya, di belakang gunung itu. Hujan sudah semakin lebat juga, itu kurang lebih pemandangan kesini.
itu tempat yang tadi saya bilang biasanya digunakan untuk tempat istirahat. Kita lihat dari sini ada beberapa orang yang mungkin sedang beristirahat juga. Nah, perjalanan kita masih jauh. Di bawah sana itu ada gunung lagi tuh di bawah. Nah, itu di antara gunung itu sama gunung ini. Sengaja gak di video soalnya malu ada warga. Nah, ini lanjutan jalannya. Oke, sekarang kita memasuki kopi ya. Inilah jalan dari sekarang dikenakan charger yaitu 5% lagi, jadi kita akan potong saja untuk gambaran perjalanan. Dan sekarang kita lihat suasana ataupun pemandangan kampung halaman. Video kita gak akan sampai beres karena yang pertama jaraknya itu masih jauh, kemudian yang kedua charger HP-nya itu udah habis 2%. Perjalanan kita masih jauh. Bisa. Ini masih jauh ya. Sini saya sepil dulu.
wabarakatuh.